Hai semua, aku Mantra. Selamat datang di Piring Gantung. Aku akan kembali membawakan cerita mistis, dan semoga cerita ini bisa menemani malam kalian. Rian menggosok keringat di pelipisnya. Sudah sekitar 8 jam dia menyetir sendirian dari Jakarta ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hanya untuk menghadiri rapat yang malah menjadi molor hingga larut malam. Ia butuh istirahat, dan begitu melihat papan nama Hotel Jaya Abadi yang berkedip di tepi jalan, ia memutuskan untuk menyerah pada kelelahan. Hotel itu terlihat cukup baru dari luar. Dari depan, tampak kaca dan neon box yang berkilauan. Jendela-jendela berukuran sedang berbaris rapi. Hotel ini tidak terlalu besar. Bangunannya mungkin hanya 4 atau 5 lantai, memberikan kesan hangat. Rian berharap dia bisa menemukan kenyamanan di dalam. Padahal, di balik tampang modern yang berkilauan itu, Hotel Jaya Abadi menyimpan rahasia kelam. Bangunan ini dulunya adalah sebuah rumah sakit. Rumah sakit milik kolonial Belanda yang dibangun pada awal abad ke-20. Dikenal dengan nama Sanatorium van der Steen. Cerita-cerita tentang percobaan mengerikan dan pasien yang menghilang secara misterius tak pernah surut dari bisik-bisik warga lokal. Meskipun bangunan aslinya telah diruntuhkan dan diganti dengan struktur modern ini beberapa dekade lalu, konon esensi dan penderitaan dari tempat itu tak pernah benar-benar pergi. Beberapa kamar, terutama yang berada di sisi yang dulunya merupakan bangsal, selalu memiliki penghuni yang tak diundang. Terlepas dari seberapa sering direnovasi. Setelah memarkirkan mobilnya, Rian bergegas menuju bangunan hotel tersebut. Begitu ia melangkah masuk ke area lobi, aura yang berbeda langsung terasa. Bukan aroma wangi modern yang ia harapkan, melainkan harum minyak vanbo, bercampur dengan aroma kayu dan melati yang samar. Lampu gantung bergaya Eropa pun tergantung tinggi di langit-langit lobi. Dindingnya dicat warna netral, putih dengan sedikit aksen krem. Furnitur bergaya klasik pun menghiasi ruangan tersebut. Suasana ini memberikan kesan nyaman dan tua menurut Rian. Seorang gadis muda dengan seragam rapi serta senyum ramah menyambut Rian. Seorang gadis muda dengan seragam rapi serta senyum ramah menyambut Rian dari balik meja resepsionis. "Selamat datang, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Suaranya lembut. "Satu kamar untuk semalam. Yang penting bisa tidur nyenyak," jawab Rian, sembari mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya. Gadis itu mengangguk pelan, dengan senyum tipis. Ia dengan cekatan memproses permintaan Rian. "Kamar nomor 19, Pak. Ini keycard kamar Anda," sembari memberikan kartu tersebut kepada Rian. Rian pun melangkah menuju lift. Saat memasuki lift,
Rian melihat panel lift dan sedikit terkejut karena tidak ada lantai 4 di bangunan tersebut. Tapi Rian menghiraukannya. Karena rasa lelah yang menumpuk, dia langsung bergegas naik ke lantai 3. Koridor di lantai itu berkarpet tebal. Namun lagi-lagi, pencahayaannya terasa lebih redup dari semestinya. Dan ada keheningan yang pekat. Seolah suara diserap oleh dinding-dinding. Udara terasa dingin, padahal tidak ada AC sentral yang terlihat. Ketika Rian menyentuh sensor pintu kamarnya, ia disajikan dengan pemandangan yang aneh. Kamar itu memiliki perabot yang modern, kasur king size dengan spray putih bersih, TV layar datar, meja kerja minimalis. Namun, aura di dalamnya terasa begitu tua. Meskipun tidak ada wallpaper usang atau lampu gantung kristal. Rian bisa merasakan kehadiran masa lalu yang kuat. Dinding-dindingnya, meskipun dicat rapi, seolah memiliki lapisan cerita yang tak terlihat. Udara di dalam kamar pun terasa lebih dingin dan lembab. Dan aroma minyak fanbo yang samar kini menjadi lebih jelas. Ini adalah sebuah anomali yang mencolok bagi Rian. Hotel modern di luar, tapi di dalam, terutama kamar ini, memancarkan perasaan seolah-olah ia adalah ruang yang terjebak dalam waktu. Sebuah replika yang aneh dari masa lalu yang tak ingin pergi. Terlalu sepi, terlalu dingin, terlalu tua. Rian mengerutkan dahi, merasakan ada geli aneh di tengkuknya. Rian mengabaikan perasaan ganjil itu karena kelelahan. Ia meletakkan tasnya di kursi, mengambil ponsel, dan berbaring di kasur. Spray dingin yang terasa nyaman di kulitnya membuatnya tenggelam dalam kenyamanan. Tak butuh waktu lama, Rian pun terlelap. Beberapa jam kemudian, ia terbangun oleh suara bisikan. Bukan bisikan yang jelas, melainkan seperti desiran angin melewati dedaunan kering. Namun membentuk ritme yang aneh, seperti rekaman suara yang diputar mundur. Rian membuka mata. Gelap. Ia meraih ponselnya, nyalakan senter. Ruangan itu kosong. Bisikan itu menghilang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya efek kelelahan, ucap Rian. Ia kembali berbaring, mencoba memejamkan matanya. Lalu, ia merasakannya. Suhu di kamar menurun drastis. Bukan dingin AC yang menyegarkan, melainkan dingin yang menusuk tulang. Diikuti oleh sensasi panas yang membakar samar di sekitar pergelangan kakinya. Rian sontak menarik kakinya. Ia panik. Ia menyalakan lampu kamar. Cahaya lampu yang terang membanjiri ruangan. Namun entah mengapa, bayangan di sudut-sudut terlihat lebih pekat dari yang seharusnya. Rian memeriksa pergelangan kakinya. Tidak ada apa-apa.
Ia menatap sekeliling. Segalanya tampak normal. TV mati, pintu tertutup rapat. Tapi ketidaknyamanan itu masih ada, merayapi tengkuknya. Ia memutuskan untuk tidak tidur. Lebih baik bermain ponsel atau menonton TV. Saat ia membalikan badan, ia menangkap siluet di cermin lemari pakaian yang mengkilap. Sosok wanita tinggi, berambut disanggul, mengenakan gaun panjang. Sebuah gaun putih pucat yang terlihat usang, dengan gaya yang mirip seperti gaun Eropa. Kepalanya sedikit miring secara tidak wajar. Mungkin terlalu banyak ke kanan, membuatnya terlihat seperti boneka yang patah. Rian menoleh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Lalu ia kembali menatap cermin. Siluet itu masih ada, namun kini lebih samar. Wanita itu berdiri di belakangnya, sedikit condong ke samping, seolah mengintip dari balik bahunya. Rian bersumpah melihat mata wanita itu. Meski kosong, mata itu terkunci padanya dengan intensitas yang tidak berkedip, seolah ia adalah satu-satunya hal yang ada di dunia. Keringat dingin membanjiri punggung Rian. Ia memejamkan mata, menggelengkan kepala. Ini pasti halusinasi, karena ia terlalu lelah. Ia membuka mata lagi. Cermin itu kini hanya memantulkan pantulan dirinya sendiri, pucat pasi. Namun, ia melihat ada noda air yang muncul entah dari mana di sudut bawah cermin, mengalir pelan ke bawah. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rian duduk di kursi meja kerja, punggungnya menempel ke dinding, matanya terpaku pada pintu. Ia tidak berani mematikan lampu. Suara keran kamar mandi pun terdengar menetes. Rian tahu ia sudah menutupnya rapat. Ia mencoba mengabaikannya. Tetesan itu semakin cepat. Lalu suara itu berubah. Bukan lagi tetesan air, melainkan seperti suara langkah kaki yang terlalu mulus. Meluncur, mungkin bukan melangkah, dari kamar mandi menuju kasur. Jantung Rian berdegup kencang. Ia mengamati kasur. Sprei putih yang tadinya rapih, kini terlihat seperti ada lekukan samar di bagian tengahnya. Seolah baru saja ada seseorang yang berbaring di sana. Dan kemudian, aroma minyak Vanbo itu kembali. Kini jauh lebih pekat, menusuk hingga ke ulu hati. Tuan, Rian mendengar sebuah bisikan kecil. Kali ini tidak terpotong ataupun terbalik, tapi terlalu dekat, terlalu dingin. Rian melihat bibir ranjang. Kain itu bergerak perlahan, seolah ada yang duduk di tepi ranjang. Namun,
Kain itu tampaknya sedikit bergelombang, seolah berada di bawah air. Padahal di sana kering. Rian mencengkram ponselnya dengan erat. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Lalu sentuhan dingin membengkukkan pergelangan kakinya. Rasanya seperti sentuhan es batu atau patung marmer yang beku. Rian kaget dan melompat dari kursi. Ia terjatuh ke belakang, merangkak mundur hingga punggungnya membentur dinding. Di tepi ranjang, sosok noni Belanda kini terlihat lebih jelas. Ia tidak transparan sepenuhnya, tapi juga tidak padat, seperti fata morgana yang kokoh. Wajahnya yang pucat pasi menatap Rian. Bibirnya sedikit terbuka. Rambutnya disanggul dengan rapi. Namun, ada beberapa helai di pelipisnya yang melayang ke atas, menentang gravitasi. Dan di gaunnya, Rian melihat noda coklat tua yang membentuk pola aneh. "Kau akan menemaniku," bisiknya. Suaranya kini terdengar sedikit terlalu dalam, seperti gema dari sumur tua. Lalu, ia mengulurkan tangannya. Jari-jarinya yang panjang dan kurus, sedikit lebih panjang dari seharusnya, bergerak lambat ke arah Rian. Pergelangan tangannya terlihat terpelintir pada sudut yang aneh. Namun, gaunnya menutupi hampir seluruh ketidakwajaran itu. Rian tidak berpikir dua kali. Ia melompat, meraih kartu kunci di dompetnya, dan bergegas menuju pintu. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia menyentuhkan kartunya ke sensor, tapi lampu pintu berkedip merah, tidak mau terbuka. Panik, ia menyentuhkannya lagi dan lagi, sambil mendengar suara gesekan gaun yang semakin mendekat di belakangnya. Aroma minyak Vanbo pun itu kini menusuk otaknya. Dengan keputusasaan, Rian menekan tombol darurat di dekat pintu. Dan pintu itu pun akhirnya berdengung terbuka. Tanpa menoleh, Rian pun berlari. Ia berlari tanpa alas kaki di karpet hotel yang tebal, menuruni tangga darurat, melewati lobi yang sepi. Gadis resepsionis terlihat dari balik mejanya. Ia memandang Rian yang terhuyung keluar dari pintu utama, dengan nafas terengah-engah dan wajah pucat pasi. Senyum ramahnya sedikit menipis, namun tidak sepenuhnya hilang. "Pak Rian," suaranya lembut namun jelas, memecah keheningan di lobi tersebut. "Apakah ada yang bisa saya bantu?" "Waktu check out baru besok siang, Pak," ucap si gadis resepsionis. Rian hanya menggelengkan kepala dengan panik. Kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia bahkan tak bisa menatap gadis itu. Ia hanya bisa menunjuk ke belakangnya, ke arah lift dan koridor menuju kamarnya. Seolah ada sesuatu yang sedang mengejarnya.
Dengan ekspresi bingung, gadis resepsionis mengerutkan alisnya sedikit. "Ada masalah di kamar, Pak?" Tanyanya lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih formal. Seolah ia terlatih menghadapi situasi aneh seperti ini. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau terkejut berlebihan. Hanya profesionalisme yang dingin. Rian tidak menjawab. Ia hanya terus mundur dan kemudian berbalik. Rian masuk ke mobilnya, mengunci pintu dan memacu gas. Ban berdecit meninggalkan jejak di aspal gelap. Ia terus melaju. Pandangan matanya terpaku pada kaca spion tengah. Sesekali, ia bersumpah melihat siluet wanita bergaun putih melintas di balik mobilnya. Atau aroma minyak Vanbo yang tiba-tiba memenuhi kabin. Bahkan ketika ia sudah puluhan kilometer dari hotel. Ia menyalakan semua lampu dalam mobil, memutar radio sekeras-kerasnya, dan menelpon adiknya. Rian hanya berbicara tanpa henti, hanya untuk memastikan ia tidak sendirian. Beberapa saat kemudian, Rian tiba di rumahnya menjelang subuh. Tubuhnya gemetar. Ia tak bisa tidur malam itu. Ia dihantui mimpi buruk tentang hotel tersebut dan wajah pucat noni Belanda tersebut. Hidup Rian tidak pernah sama lagi. Setiap bayangan di sudut ruangan, setiap hembusan angin dingin, atau setiap aroma minyak Vanbo akan memicu rasa takut yang melumpuhkan. Ia menjadi cemas dan takut kegelapan. Ia sering merasakan kehadiran tak terlihat mengawasinya. Bisikan-bisikan yang hanya ia dengar, atau hawa dingin yang tiba-tiba muncul di ruangan hangat. Rian pun kini sering terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin, dan perasaan bahwa mata kosong itu masih menatapnya. Ia berusaha melupakannya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun, setiap kali ia melihat hotel, ketakutan itu kembali, segar, seperti baru kemarin terjadi. Rian tidak pernah menceritakan pengalaman lengkapnya kepada siapapun. Lagi pula, siapa yang akan percaya? Satu hal yang ia tahu, makhluk tersebut telah menorehkan luka tak terlihat di jiwanya. Sebuah trauma yang abadi, sebuah ketakutan yang tak lagi berdiam di hotel, melainkan telah masuk dan menghantui setiap inci keberadaannya. Ia memang berhasil keluar dari hotel itu, namun ia tidak pernah benar-benar berhasil lari dari ketakutan tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan sampai menit ini. Bila kamu memiliki cerita horor ataupun mistis lainnya, kamu bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.